Assalamualaikum, kembali lagi di channel Umu Hanin. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini pagi ini sekalian jalan-jalan. Sekarang Umi sedang ada dekat daerah Ladang ya, tidak jauh dari rumah di sini. Nah, Umi mau berbagi cerita mengenai kelahiran salah satu anak Umi yang nomor 2. Jadi tidak semua kita mungkin satu pendapat ya. Jadi kalau yang kurang sependapat atau tulis saja di komen ya, oke? Dan jangan lupa sebelumnya subscribe channel ini dengan memencet tombol tulisan subscribe merah, lalu klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Umu Hanin. Jadi waktu itu Musa lahiran kebetulan mundur dari HPL ya, hari perkiraan lahir gitu. Saat itu suami sudah nunggu sampai sekitar 3 hari setelah HPL karena qadarullah ada berita duka, ustadznya suami di daerah Jawa Timur meninggal. Oke, suami ke Jawa Timur untuk takziah. Nah, pada saat tidak lama suami berangkat, sekitar 2 hari kemudian lah ya, itu suami perjalanan dari Jawa Timur. Nah, waktu itu suami sampai Purwokerto menginap dulu di tempat istri yang lainnya, dan kebetulan di sana juga ada ibunya. Nah, sekitar jam 3 malam atau setengah 3 ya, saya lupa, kira-kira jam 3 malam lah, saya Umi itu bangun rencana mau sholat malam. Tiba-tiba pas bangun ada sesuatu yang keluar seperti air ya, air keran yang dibuka sangat besar ya. Dan waktu itu belum tahu ya kalau itu tuh air ketuban, karena pengalaman lahiran anak pertama itu sangat berbeda. Kalau anak pertama ketuban pecah pada saat kepala bayi mau keluar, tetapi ini ketuban pecah jauh sebelum bayi keluar. Jadi dan tanpa rasa sakit, tidak ada rasa sakit sama sekali. Sedangkan kalau anak pertama itu pakai rasa sakit ya, dan sudah keluar darah kalau anak pertama. Tapi kalau yang kedua, Musa ini tanpa keluar darah terlebih dahulu, jadi ketubannya banyak sekali. Lalu sampai saya berganti pakaian berkali-kali karena basahnya luar biasa ya, deras gitu air yang keluar. Sampai menjelang subuh, jadi tidak kebagian sholat malam ya teman-teman. Lalu sholat fajar, sholat qobliyah subuh ya kalau nggak salah. Terus dilanjut sholat subuh, waktu itu sudah mulai keluar warna darah pink, keping-pingan. Lalu karena belum ada rasa kontraksi, belum terasa sakit ya, jadi Umi lanjut sholat. Nah, sekitar setengah 6 kontraksi terjadi, mulai ada rasa sakit setengah 6 pagi kira-kira. Habis itu HP mati total ketika itu, jadi tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Dan warna cairan ketuban itu sudah ada warna hijau-hijaunya. Jadi kalau dari ilmu kedokteran itu bahaya. Nah, tetapi Umi berpikir bahwa banyak hal yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak itu menjadi mungkin. Jadi selalu berpikir positif saja. Walaupun waktu itu air ketuban sudah berwarna hijau ya. Setengah 6 kebetulan ada tetangga, tidak di depan persis sih memang, itu mau, kebetulan anak suami itu ya yang sudah berkeluarga, mau berangkat jualan setengah 6 itu sudah merasakan kontraksi. Tapi Umi pikir kalau pas sakit terus kita teriak-teriak itu khawatir malah
menjadi sesuatu hal yang memalukan dan ya tidak baik lah gitu. Akhirnya Umi tahan, lalu Umi minum madu sambil terus zikir, doa-doa yang dihafal, banyak istighfar. Umi mempersiapkan perlak, terus minum madu, ya pasti harus minum minyak zaitun karena Umi terbiasa minum minyak zaitun sebelum lahiran. Nah setelah itu darah semakin pekat dan mau minum menjelang jam 7, Umi mau minum madu yang kedua. Itu dikira-kira karena waktu itu Umi tahu jam 7 dari mana, itu ada anak sekolah mau berangkat sekolah, terus terburu-buru sepertinya agak mau telat gitu bersama ibunya. Lalu sedang ngaduk madu sambil nongkrong dekat kasur. Ternyata Musa sudah di ujung, jadi sudah kerasa cendul gitu. Tahu apa tuh bahasa ya teman-teman, cendul gitu. Jadi kerasa cendul, langsung Umi rebahan. Jadi cuma menggeser badan karena sudah di ujung ya, menggeser badan, baru menarik kaki kanan, kaki kiri baru ditarik. Yang kanan sudah Umi pegang pergelangan kaki, yang sebelah kiri Umi baru tarik, dan belum sempat ketarik, baru mau narik ke atas ya, bayinya keluar. Musa keluar. Nah setelah Musa lahir, waktu itu peralatan itu adanya di ujung kamar, di ujung lah, di pojok. Umi tempatkan di kardus kan, yang ada silet yang untuk di dalam buat untuk nyukur, biasanya laki-laki untuk nyukur kumis itu. Terus ada alkohol, ada benang kasur, terus dan peralatan yang lain lah ya, kain-kain gitu. Nah habis itu karena Umi sempat bingung karena peralatannya jauh, susah dipakai, sampai pokoknya waktu itu dicari cara bagaimana waktu itu, karena apa ya, hari-harinya belum keluar ya teman-teman. Jadi waktu itu Umi sambil maksakan diri berbaring, terus tangannya agak menarik kardus sedikit-sedikit. Alhamdulillah bisa. Lalu Umi ikat, karena itu pengalaman pertama Umi lahiran sendiri, pengalaman pertama saya lahiran sendiri. Jadi ngikatnya itu nggak terlalu kencang, jadi harusnya ari-ari itu diikat kencang di dua sisi baru dipotong. Nah Umi pikir itu ari-arinya seperti usus ya teman-teman, terus ada agak lemak-lemak gitu. Suami sih pernah bilang kalau mau itu ikat aja kencang, bayi nggak terasa sakit, tapi ngeri juga ya karena khawatir pengalaman pertama. Akhirnya ikatnya kencang, makanya darah masih waktu itu keluar. Nah kejadian yang agak mengerikan kedua itu ari-ari sampai 1 jam belum keluar. Nah Umi pikir waktu itu lahiran kembar. Waktu itu kembar karena ari-ari belum keluar. Akhirnya minta tolong ke tetangga untuk megang Musa. Nah, tetangga ketakutan karena ari-ari belum keluar ya. Banyaklah ada teman-teman pasti ya cerita tentang mengenai ibu hamil yang ari-ari tidak keluar dan bla 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 lah lain-lainnya. Tapi Umi selalu mencoba husnuzon dengan prasangka kepada Allah yang baik-baik saja. Lalu ya tetangga sempat bilang, itu bahaya mbak gitu, nanti ini banyak yang ada yang meninggal gini gitu. Ya Umi bilang, ya doakan saja bu yang baik-baik gitu. Alhamdulillah tetangga pas memanggil bidan baru sampai di teras, baru mematikan motornya. Umi hari-harinya keluar, langsung mandi wiladah. Jadi 3 kali Umi lahiran, dan ini sedang hamil keempat, Umi selalu mandi wiladah setelah melahirkan. Ya begitulah ceritanya. Nah alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan sekarang anaknya sudah umur 6 tahun lebih gitu. Nah begitulah teman-teman cerita lahiran kedua Umi yang hanya ditemani oleh Allah ya. Jadi dari
cerita ini kita ambil hikmahnya. Jadi kejadian ini membuat Umi banyak belajar bahwa apapun yang terjadi, seperti apapun prediksi ilmu kedokteran atau ilmu apapun lah ya, kita selalu berprasangka baik dan meminta yang terbaik dari Allah. Jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya kan teman-teman. Jadi apapun, seperti kita di diagnosa apalah apa gitu, selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dan akan memudahkan. Dan jangan lupa ya, berbanyak zikir. Jadi pada saat lahiran memang sangat sakit luar biasa ya teman-teman. Susah diungkapkan dengan kata-kata rasa sakitnya, tetapi pada saat sakit diusahakan tidak berteriak atau berkata aduh sakit, itu karena kita ini menjelang suci. Jadi kata-kata khawatir diijabah oleh Allah. Jadi diusahakan keluarnya itu dari mulut kita, ibu-ibu yang mau melahirkan itu adalah zikir. Dan selalu husnuzon, berprasangka baik, positive thinking saja kepada Allah. Kalau toh kita meninggal, berarti kita insya Allah dalam meninggal dalam kebaikan, dalam perjuangan dan kembali suci. Dan kalau kita sehat, alhamdulillah gitu. Nah begitu saja teman-teman, bagaimana pengalaman lahiran para teman-teman semua. Dan jangan lupa terus di komen ya. Oke, terima kasih semuanya. Begitulah pengalaman Umi melahirkan sendiri waktu itu ya. Tentunya ditemani oleh Allah. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen yang positif. Assalamualaikum.